Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dengan pembelajaran yaitu tema pahlawanku. Perjuangan para pahlawan, subtema 1. Siapakah pahlawan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Ini adalah foto pahlawan nasional Indonesia. Nah, ini adalah bacaan tentang Pangeran Diponegoro. Teks sejarah di samping termasuk salah satu teks non-fiksi. Baik, kita simak ya anak-anak. Pangeran Diponegoro dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau merupakan putra sulung dari Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Perjuangan Pangeran Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok-patok di tanah milik rakyat di desa Tegarrejo. Beliau marah dengan sikap Belanda yang dianggap tidak menghargai adat istiadat setempat dan sewenang-wenang membebani rakyat dan pajak yang tinggi. Pangeran Diponegoro pun mulai berjuang melawan Belanda. Upaya Diponegoro mendapat dukungan dari rakyat. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan berbagai macam taktik, mulai dari gerilya, infanteri, hingga perang terbuka. Puncak perjuangan Pangeran Diponegoro adalah pecahnya Perang Diponegoro atau yang disebut juga Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan Pangeran Diponegoro menimbulkan banyak kerugian bagi Belanda. Selama 5 tahun peperangan, Belanda harus mengeluarkan uang 20 juta gulden. Sebanyak kurang lebih 15.000 tentara Belanda meninggal dalam pertempuran ini. Namun, karena kelicikan, Belanda pada akhirnya Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap. Perjuangan Pangeran Diponegoro dikenal hingga Eropa. Perang Jawa dimasukkan sebagai Great War atau perang besar untuk melawan pasukan Diponegoro. Belanda harus menurunkan sekitar 50.000 pasukan. Hal tersebut menunjukkan betapa besar semangat dan daya juang pasukan kala itu. Ayo temukan informasi dari teks tersebut dengan cara yang pertama, membaca teks dengan cermat kembali. Silakan baca ulang kembali ya. Kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari jawaban yang diajukan. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis informasi adalah menuliskan fakta-fakta yang ditemukan, menggunakan ejaan yang benar, menuliskan informasi secara lengkap. Tahukah kamu bahwa sikap para pahlawan dalam kegigihan, keberanian, dan kebijaksanaan merupakan contoh pengamalan sila keempat? Nah, dilambangkan dengan kepala banteng yang terletak pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia. Makna lambang ini yaitu pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Ayo kita identifikasi perjuangan para tokoh dari masa kerajaan Hindu Buddha. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Hayam Wuruk adalah raja keempat dari kerajaan Majapahit dan merupakan pemimpin kerajaan besar. Di masanya, berbagai kegiatan ekonomi dan kebudayaan serta kesejahteraan rakyat sangat diperhatikan. Raja Purnawarman berasal dari kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan Hindu pertama di daerah Jawa, terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Jiwa kepemimpinan Raja Purnawarman sangat dicintai rakyatnya. Beliau terkenal dengan kesuksesan dalam mengatasi masalah banjir dan inundasi. Pada masanya kerajaan Taruman mencapai puncak kejayaan.
Baik anak-anak, kita cukup sekian hari ini pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.